Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Halo teman-teman, salam deep learning, pembelajaran mendalam. Kita akan bersama narasumber kita, Profesor Ali Saukhah PhD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang sebelumnya adalah guru besar Universitas Negeri Malang. Kita akan berbicara mengenai masih deep learning, pembelajaran mendalam. Tetapi kita akan berada di episode kelima. Ini merupakan lanjutan episode kemarin yang mempersoalkan bagaimana implementasinya kalau kita memiliki budget cut yang sangat signifikan di level sekolah. Kalau video ini sampai ke gadget Anda, jelas ini merupakan editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono. Dan jangan lupa klik subscribe, share ke sesama guru bahasa Inggris, karena ini deep learning untuk bahasa Inggris. Oke. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat, Pak Ali. Dan kita kembali ke isu yang akan kita bahas. Persoalan maksud saya, kalau isu di Indonesia itu diterjemahkan barang yang kurang baik. Rumor, isu itu rumor. Ya, itu maksudnya adalah persoalan atau pembahasan yang harus kita Topik-topiknya. topik atau apakah ya gimana Pak Ali di bahasa Inggris tentang pembelajaran mendalam deep learning. Iya Pak Yanto, saya kebetulan memang guru bahasa Inggris ya dari sejak tahun 1972. Guru bahasa Inggris di SMP dan ya sampai sekarang masih juga kadang-kadang mengajar bahasa Inggris. Jadi bisa menghayati bagaimana kemudian semangat untuk ikut mengkontribusi terhadap perkembangan apa namanya kemajuan bangsa itu melalui bahasa Inggris itu nyata itu. Jadi saya kira dengan budget cut atau apa namanya pengetatan anggaran itu saya selalu mengatakan jangan menunggu dari atas itu. Ya, Nah, saya melihat hal yang positif di mana-mana ada BIMTEK tentang deep learning, tentang pembelajaran mendalam, kemudian juga ada bahkan itu kursus-kursus ya dalam tanda petik tentang ya, bagaimana menyiapkan RPP, kemudian kalau kita berinteraksi dengan apa stakeholders yang penting ya, yang ngelola satuan pendidikan itu semangat untuk apa menyambut ya, semangat untuk menyambut eh, konsep ya, dan implementasi dari pembelajaran mendalam dari masyarakat itu luar biasa. Jadi kalau kemudian suruh menunggu adanya pelatihan-pelatihan, sosialisasi dari pusat itu terlalu lama. Jadi jawaban saya ya ya enggak usah menunggu dengan budget cut itu khususnya yang merasakan kan masalah anggaran di kementerian ya. ya. Jadi saya tadi mengatakan sebagai guru berinteraksi dengan guru bahasa Inggris di, di berbagai wilayah di Indonesia itu sebenarnya ada guru-guru yang luar biasa. Bahkan saya bisa kalah kalau disuruh ngajar itu. Eh, zaman Ya. PKG ya atau apa ya. Dan itu guru SMA itu disekolahkan di mana-mana. Jadi banyak menurut saya banyak guru-guru bahasa Inggris yang sudah melaksanakan pembelajaran mendalam, tapi labelnya belum pembelajaran mendalam. Hmm. Nah itu setiap satuan pendidikan itu insya Allah ada yang ya dalam rentangan mungkin ada yang memang paling top, tapi kemudian ada juga yang memang bagus dibandingkan secara nasional misalnya. Itu kepala sekolah ditugasi oleh dinas apa oleh yayasan itu untuk mengidentifikasi kira-kira yang memang cocok untuk menjadi pendamping, menjadi pelatih, menjadi apalah namanya ya, di satuan pendidikan atau di wilayah sekelompok satuan pendidikan, kemudian jadi teridentifikasi melalui mungkin saja mungkin saja pengamatan dari pimpinan, tapi bisa juga dari kolega. Siapa yang kira-kira ngajar bahasa Inggris selama ini memang betul-betul luar biasa.
best practice-nya itu. Nah, itu kemudian mungkin mereka mungkin ya, karena belum ada sosialisasi yang resmi, kemudian mereka itu diberi pendampingan mengenai konsep-konsep dan implementasinya secara resmi. Inggris. Jadi pertanyaannya yang di masyarakat itu Pak Ali, kegalauannya adalah berarti dengan deep learning ini segala-galanya ganti, padahal tidak. Apa yang dia lakukan, lakukan saja ketika dia memiliki proses pembelajaran. Tetapi itu bisa diikat dengan semangat untuk mendapatkan pengalaman yang diskenariokan di deep learning yang berupa memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dengan juga ada prinsip-prinsip yang dikatakan Pak Alila tadi, meaningful, mindful, dan joyful, itu that's really happens gitu. Saya kira pandangan saya begitu Pak Ali. Lalu eh, menurut pandangan Pak Ali, guru-guru yang berada di eh, sekolah-sekolah, saya yakin tidak akan mendapat kesulitan tentang hal itu. Gimana Pak? Ya Pak Yanto, betul seperti itu. Jadi saya kira eh, kalau kemudian teman-teman guru bahasa Inggris yang sudah senior, sudah mapan itu, kemudian diidentifikasi yang sudah dikerjakan itu dikaitkan dengan prinsip, dengan apa kaidah-kaidah deep learning, pembelajaran apa mendalam, misalnya itu tadi eh, mana bagian memahami, mana bagian aplikasi sebagai pengalaman belajar ya, Ya, dan mana bagian refleksi. Dan dari pengalaman belajar itu bisa aja kemudian diidentifikasi sebetulnya sudah mengeterapkan tiga prinsip pembelajaran mendalam ya. Jadi pembelajaran mendalam itu kan punya tiga prinsip. Yang pertama itu kan mindful ya, tapi ini tidak selalu harus berurutan secara apa nyolok gitu ya, tapi bisa aja bersama-sama gitu. ya. Apa yang mana yang kemudian itu apa pengalaman belajar yang sudah selama ini dilakukan oleh guru bahasa Inggris itu mana yang kemudian itu termasuk mindful, mana itu yang termasuk meaningful, mana yang termasuk apa joyful gitu. Nah, Hmm, memang pada 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 dasarnya yang seringkali yang masih ditafsirkan sebagai joyful itu adalah cara mengajarnya yang menyenangkan. Padahal itu tidak hanya itu aja. Itu bagus. ya, Cara mengajar yang menyenangkan itu memang harus begitu. Tetapi sebetulnya dalam pembelajaran mendalam ini ada aspek joyful lain yang selama ini mungkin ya, tidak pernah dipikirkan, yaitu bahwa gembira itu adalah satu kepuasan dari hasil melakukan apa pengalaman belajar itu yang melibatkan mindful, meaningful itu kemudian merasakan ada sesuatu yang diperoleh dan kemudian itu puas. Kemudian itu membuatnya bergembira. Begitu Pak Yanto. ya, 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 ya. Saya sepakat bahwa joyful itu tidak harus diawali dengan nyanyi-menyanyi atau apa atau dengan apa joke-joke dengan tidak harus. Tapi itu bukan salah mengawali dengan seperti itu karena sebagai alat ice breaking di dalam komunikasi itu juga sangat penting. Ketika kita membuat icebreaker yang baik, maka audiens kita itu ready to follow, ready to be with us. Dan tentu saja saya juga sepakat bahwa joyful itu bisa dicapai kalau ada achievement dari siswa kita. Kalau bisa misalkan bahasa Inggris dia bisa menulis dengan baik dari assignment itu, dia bilang, oh, wah ini jadi artinya dia gembira sehingga hormon endorfinnya mengalir di seluruh tubuhnya sehingga highly motivated to study any further. Saya kira itu Pak Ali. Kira-kira pendapat saya sesat tidak ini Pak Ali? Ya, saya kira begitulah Pak Yanto yang kira-kira memang betul-betul mewarnai apa konsep dan pelaksanaan pembelajaran mendalam ini. Tetapi itu memang perlu disosialisasikan ya. Kemudian saya ingin menyambung apa awal dari episode ini mengenai bagaimana kemudian pelatihan-pelatihan yang sampai kepada guru di kelas, Ya, pada guru mata pelajaran itu bisa dilaksanakan. Jadi tadi saya katakan bahwa itu bisa saja ya, memahamkan konsep dan implementasi yang seharusnya
terkait dengan pembelajaran mendalam itu bisa aja kemudian tadi melakukan kerjasama dengan setiap stakeholders yang ada, khususnya sebetulnya yang disebut-sebut adalah perguruan tinggi, ada ya perguruan tinggi. Kalau disebut perguruan tinggi itu ada kecenderungannya itu bilateral ya, Pak Yanto. Ya, oke. Bilateral. Padahal sebetulnya ada himpunan himpunan bidang ilmu yang relevan dengan setiap Ya. mata pelajaran dalam kurikulum. Dan ini, Pak, himpunan ini itu mewakili hampir semua semua perguruan tinggi yang relevan dengan katakanlah kurikulum. Jadi bidang-bidang yang terkait dengan masalah misalnya prodi pendidikan gitu ya, prodi pendidikan bahasa Inggris, prodi pendidikan sejarah, itu saya kira ada himpro-himpro seperti itu. Ya ini saya kira diberdayakan dan mereka semangat sekali karena pada dasarnya misalnya himpro untuk pendidikan bahasa Inggris itu memang betul-betul cita-citanya dari awal didirikannya itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Inggris. Begitu Pak Yanto. Oke, saya kira memang swadaya, kemudian upaya-upaya non-governmental organization itu sangat penting untuk mensosialisasikan apa yang disebut dengan deep learning atau yang disebutnya juga eh, pembelajaran mendalam. Nah, gitulah para pemirsa. Jumpa kita dengan Profesor Ali Sauka PhD. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Stay tune di channel ini. Terima kasih Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.